Silakan Chelsea, kita pimpin lagunya. Ya, semuanya berdiri. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Coba dicek teman-temannya ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang ngirim surat ke ibu tadi tidak hadir, dia sakit. Semoga kita doakan cepat sehat ya. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah cantik dan rapi, sudah ganteng semuanya. Sudah mandi tadi pagi? Sudah sarapan? Nah, seharusnya kita berangkat ke sekolah biar tambah siap. Kita berangkat semangat, kita berangkat ya dengan gizi yang sehat. Kita harus sarapan, kita dapat kekuatan, kita bisa belajar fokus dengan sarapan pagi di rumah. Nah, semangat pagi. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang pembahasan materi ide pokok di tematik kelas 6 tema 1. Silakan dibuka bukunya, nama ibu semuanya. Tema 1. Pada halaman 36 kita belajar tentang menentukan ide paragraf. Nah, anak-anak ibu tanya kembali pembelajaran kita kemarin tentang ide pokok. Coba siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Saya, Bu. Iya, bagus. Adia, apa ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau ilmuwan paragraf. Oke, ada yang mau melengkapi? Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Bagus sekali ya. Jadi untuk menentukan ide pokok kita sudah belajar tentang paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Ada yang tahu cara menentukan ide pokok kalimat utamanya? Ya? Siapa yang tahu? Oke, apa Zin? Kalimat utamanya di akhir. Karena campuran adalah paragraf kesimpulan kalimat utamanya menjadi ide pokok utama. Bagus sekali ya. Kita bisa melihat untuk menentukan ide pokok paragraf bisa di awal, di akhir, dan paragraf campuran merupakan kesimpulan dari kalimat utama. Jadi bisa kita tentukan dulu kalimat utamanya, baru kita ringkas apa isi ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, di sini kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, tumbuhan sumber kehidupan. Jadi ikut tanya dulu, anak-anak itu perasaannya bagaimana hari ini? Baik. Senang nggak hari ini perasaannya? Ya. Ada yang merasa sedih hari ini? Ya. Nah, coba kita senyum dulu, ya, senyum semuanya. Tarik nafasnya, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Sudah rileks belum? Sudah merasa santai belum? Jangan ada yang tegang ya. Senang semuanya?
kehidupan. Anak-anak ibu yang sudah lancar membaca siapa saja? Oke, banyak yang sudah lancar membaca. Silakan yang lancar membaca sendiri bisa? Silakan yang mau membaca sendiri duduk di sebagian sebelah sana. Oke, yang mau dibimbing membacanya, mendengarkan ibu membaca, silakan di sebelah sini. Tiga. Sudah berkelompok yang pintar membaca di sini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita membaca wacana, menentukan ide pokok, dan nanti bisa mengembangkannya sesuai dengan bahasa kalian sendiri ya. Anak-anak ibu yang pintar membaca, silakan dibaca ide pokok wacananya, tumbuhan sumber kehidupan, dibaca dalam hati. Silakan ya, ibu membimbing yang mau mendengarkan bacaan ibu. Anak-anak ibu yang mau dibacakan, silakan dengarkan apa yang ibu bacakan. Dan anak-anak ibu yang senang untuk bisa menirukan, ya, menirukan gerakan ibu, dipersilakan untuk ikut menirukannya ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu ada di paragraf ke-1 ya. Paragraf kedua. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Lanjut di paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Itu paragraf ke-3. Paragraf keempat. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Itu yang keempat. Lanjutnya yang terakhir, paragraf kelima. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Itu paragraf ke-5. Jadi anak-anak ibu sudah mendengar semua tadi? Paragraf 1 sampai paragraf 5? Nah, untuk anak-anak ibu yang membaca sendiri, sudah selesai membacanya? Bagus sekali. Sekarang ibu punya LKPM, lembar kerja pembelajaran murid. Nah, silakan kalian isi. Ini adalah diagram ide pokok ya di sini. Ada berapa paragraf tadi? 5 paragraf. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Seperti ini LKPM-nya, ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Tuliskan ide pokoknya. Yuk silakan. Sudah semuanya mengisi diagram ide pokok? Kelompok sini sudah? Sudah? Alhamdulillah. Jadi untuk diagram ide pokoknya kita presentasikan. Ayo, siapa yang mau maju membacakan ke depan? Ya, siapa? Ya, Bu. Oke, tangan apa sayang? Nah, bagus, tangan kanannya tunjuknya. Silakan ke depan. Ya, maju. The Bluetooth device is ready to pair.
Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok pada kedua. Ide pokok paragraf kedua, daratan rendah di Indonesia. Ide pokok paragraf ketiga, pantai termasuk daratan rendah. Ide pokok paragraf keempat, daratan tinggi di Indonesia. Ide pokok paragraf kelima, pertanyaan tentang jenis tumbuhan lain yang terdapat dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, bagus sekali. Untuk ide pokok anak ibu ya, ini bukan daratan tapi dataran rendah di Indonesia. Yang kedua ini, yang ketiga juga dataran rendah, jangan daratan-daratan ya. Bedakan dengan daratan dan dataran. Terima kasih. Ada lagi? Ya, bagus sekali email. Saya Bu. Ide pokok paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok paragraf kedua, dataran rendah di Indonesia. Ide pokok paragraf 3, pantai termasuk dataran rendah. Dataran Yang keempat ya. Ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi di Indonesia. Ide paragraf 5, pantai tinggi sumber lain yang terdapat dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, bagus sekali, sudah lengkap dan tulisannya pun sudah bagus ya, sudah tepat. Ada lagi satu orang lagi? Oke, Putri. Ide pokok paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Bisa dilihat ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf ya, merupakan pikiran utama atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Cara menentukan ide pokoknya kita bisa lihat lagi di sini. Tentukan kalimat utama. Jadi kita tadi sudah menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam bacaan. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4 dan 5. Di paragraf 1, tumbuhan sumber kehidupan. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah dan perairan. Jadi kita tentukan kalimat utamanya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Jadi untuk itu kita ringkas ide pokoknya menjadi Indonesia adalah negara kepulauan. Tentang pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Boleh, silakan email. Kesimpulan menentukan kalimat utama dan meringkas menjadi ide pokok paragraf. Bagus sekali katanya email, pembelajarannya menentukan kalimat utama dan meringkasnya menjadi ide pokok paragraf. Anak senang dalam mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas. Oke, siapa lagi? Oke, Okta. Bagi saya Bu, yang menarik adalah saat saya menemukan hasil tugas saya di depan kelas ini. Bagus sekali kata si Okta tadi, yang menarik saat Okta ke depan tadi ya, membacakannya ke depan kelas, membacakan hasil tugasnya. Ada lagi yang mau refleksi? Oke, silakan Yayan. Apa Yayan? Saya sangat senang karena diberi kebebasan dalam mengikuti pelajaran dan dalam mengumpulkan tugas. Bagus sekali katanya, sangat senang dalam diberi kebebasan memilih metodenya ya, metodenya dalam mengumpulkan. Oke, anak-anak ibu untuk penugasan kalian di minggu depan, anak-anak ibu proyeknya silakan kalian kembangkan lagi ide pokok tadi, ide pokok yang dibuat ini ya, ada 5 tadi, silakan dikembangkan menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah cerita ya, menurut bahasa kalian sendiri, menurut bahasa kalian masing-masing. Jadi anak ibu silakan dibuat cerita menggunakan bahasa sendiri, bisa dipakai dikumpulkan melalui diagram ide pokok, membuat poster, boleh membuat kartu-kartu ya, kartu ide pokok, kartu ide pokok mana yang membuat kalian nyaman, mengumpulkan tugasnya pakai diagram lagi atau membuat kartu ide pokok dibuat jadi cerita. Bisa? Paham tugasnya? Nah, boleh
dipilih, boleh mengumpulkannya memakai kartu-kartu ide pokok, boleh menggunakan diagram ide pokok, tapi dikembangkan lagi menjadi sebuah cerita. Bisa ya? Oke, tepuk semangat. Terima kasih, pembelajaran kita telah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah.